Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pondasi hukum di Indonesia atau Bumi Pertiwi. Hukum itu seperti pondasi rumah, penting banget untuk kita hidup berdampingan dengan rukun, menyelesaikan masalah, dan membangun peradaban. Nah, jauh sebelum penjajah datang, nenek moyang kita sudah punya hukum sendiri loh, namanya hukum adat. Hukum adat ini lahir dari kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hukum ini mengatur banyak hal, mulai dari pernikahan, warisan, sampai cara menyelesaikan masalah antar warga. Adanya hukum adat ini menunjukkan kalau masyarakat Indonesia sudah mengenal konsep keadilan dan keteraturan sejak dulu kala. Hukum adat jadi bukti kalau bangsa Indonesia itu sudah maju dan bisa mengatur dirinya sendiri. Keren ya? Pada masa kerajaan, hukum adat semakin berkembang dan diterapkan di seluruh wilayah Nusantara. Setiap kerajaan punya ciri khas dan aturan adatnya sendiri-sendiri, tapi pada umumnya punya tujuan yang sama, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan rasa hormat terhadap alam. Contohnya, Kerajaan Majapahit punya kitab hukum yang terkenal, yaitu Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama. Kitab-kitab ini mengatur tentang pemerintahan, kehidupan masyarakat, sampai hukum pidana. Kerajaan Sriwijaya yang terkenal sebagai kerajaan maritim, juga punya aturan adat yang ketat dalam mengatur perdagangan dan pelayaran. Aturan ini jadi kunci sukses Sriwijaya dalam menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Kedatangan penjajah Belanda pada abad ke-17 Masehi membawa perubahan besar dalam sistem hukum di Indonesia. Belanda membawa sistem hukum Eropa yang sangat berbeda dengan hukum adat. Pemerintah kolonial Belanda perlahan-lahan mulai mengesampingkan hukum adat dan menerapkan hukum Eropa di seluruh wilayah jajahannya. Penerapan hukum ini tentu saja demi kepentingan Belanda untuk mempermudah penguasaan dan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Contohnya adalah penerapan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel pada abad ke-19. Sistem ini memaksa rakyat Indonesia untuk menanam tanaman ekspor yang ditentukan oleh Belanda. Meskipun banyak ditentang, sistem hukum kolonial Belanda telah meninggalkan jejak yang kuat dalam sistem hukum di Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menandai babak baru bagi bangsa Indonesia, termasuk dalam bidang hukum. Setelah merdeka, Indonesia punya hak penuh untuk membentuk sistem hukumnya sendiri. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusional bagi sistem hukum di Indonesia. UUD 1945 mengamanatkan pembentukan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Membangun sistem hukum nasional bukanlah hal yang mudah. Indonesia adalah negara kepulauan dengan beragam budaya dan adat istiadat yang sangat kaya. Tantangannya adalah bagaimana menyatukan seluruh perbedaan itu dalam satu bingkai hukum nasional. Pemerintah Indonesia kemudian melakukan berbagai upaya untuk menyusun dan mengkodifikasi hukum nasional. Hukum adat tetap diakui keberadaannya dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Proses penyatuan hukum ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Berbagai peraturan perundang-undangan terus disusun dan disempurnakan untuk menjawab tantangan zaman dan dinamika masyarakat. Perjalanan sejarah hukum di Indonesia menunjukkan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang statis. Hukum terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Memahami sejarah hukum penting bagi kita semua untuk membangun masa depan hukum di Indonesia yang lebih baik. Dengan belajar dari masa lalu, kita dapat merumuskan kebijakan hukum yang lebih adil, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.